idh faraqna bikumul bahra fa anjaynahum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna wa idh, dan ingatlah ketika faraqna kami pisahkan bikum, hanya karenamu wahai Musa dan umat Musa. Ini kepada orang banyak. Al-bahr, kami pisahkan laut. Fa'anjaynahum, maka kami selamatkan dengan cepat kamu semuanya, dengan seketika, dengan sekaligus. Beda najaynahum dengan anjaynahum, sebagaimana telah kita bahas pada pekan yang lalu. Wa aghraqna, dan kalimat dan ini menunjukkan ada kesamaan peristiwa. Waktu peristiwa terjadi itulah sama-sama. Beda dengan fa, kalau fa maka berarti ada namun dekat jaraknya. Tapi kalau wa satu kesatuan. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan al-Fir'aun, keluarga Fir'aun. Ala, keluarga Fir'aun. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu menyaksikan tenggelamnya keluarga Fir'aun. Dan kalimat antum juga ditujukan kepada kita semuanya. Kamu menyaksikan kekuasaan Allah yang begitu cepat menenggelamkan Fir'aun dan keluarganya. Ini juga sangat penting bagi kita untuk dijadikan dorongan, meningkatkan keyakinan dan optimis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun iman kita cukup berat penyakitnya, tapi sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah ini, seperti hanya yang dialami oleh Nabi Musa, dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama tentaranya, di belakang jumlah pengikut Fir'aun, sementara bersama Musa sedikit sekali dan di hadapannya adalah lautan. Cukup berat, tapi semuanya itu tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynahum. Marratan tsaniyah ta'ti wa idh. Ketemu lagi dengan kalimat wa idh, mengingatkan kita akan peristiwa yang sudah lalu untuk menjadikan cermin bagi kita, diambil pelajarannya oleh kita. Jadi seberat bagaimanapun problem, itu kan ukuran manusia. Di hadapan Allah tidak ada berat. Wa ya'til inja wasilah, penyelamatan dari Allah untuk Musa sebagai sarana, sebagai jalan. Wa hadhil wasilah dzakarat al-ayatul karimah, disebutkan sarana ini oleh Al-Qur'an. Faqad kharaja Musa wa qaumuhu wa kanu 600 alfin. Musa bersama kaumnya keluar dari kota menuju tempat yang jauh dari Fir'aun. Jumlah umat Nabi Musa mencapai 600.000 orang. Kama taqul riwayat, demikian diungkapkan dalam riwayat. Wa arafa Fir'aun bi khurujihim. Fir'aun mendengar berita bahwa Musa bersama kaumnya keluar meninggalkan kota. Fa kharaja wara'ahu ala ra'si jaysh min alfin. Mendengar berita bahwa Musa keluar bersama umatnya yang beriman, Fir'aun segera mengumpulkan tentaranya untuk mengejar Musa bersama umatnya
Fir'aun dengan membawa tentara sejumlah 1 juta orang, sementara yang dikejar 600 orang. Indama ra'ahu qawmu Musa kama yarmil Qur'an Karim qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Umat Nabi Musa berkata kepada Musa, kita ini sudah pernah disakiti, dihina, dicederai sebelum kau datang kepada kami, dan ternyata setelah kau datang juga kembali lagi kami menghadapi problem yang sangat berat. Wa qala Musa, dan bagaimana sikap Nabi Musa mendengar kalimat yang diungkapkan oleh umat Nabi Musa, menyampaikan keluhan, dulu kami disiksa, dicaci, dihina, sekarang setengahnya kau datang masih tetap juga kami seperti ini. Artinya mau kemana kita ini sudah seperti ini? Bagaimana jawaban Nabi Musa? Assalamualaikum ayyuhika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kaifa ta'malun. Allah Rabbu semuanya, semoga dapat menghancurkan, berkuasa menghendaki untuk menghancurkan musuh kamu, dan juga mengangkat kamu untuk menguasai tanah ini, di muka bumi ini. Kalianlah yang akan menjadi pemimpin. Setelahnya musuh kamu hancur, kalian akan menjadi pemimpin. Fayanzur kaifa ta'malun, dan Allah akan menyaksikan bagaimana apa yang akan kamu kerjakan nanti. Wa indama ja'a qawmu Fir'aun bi'adadihim dhakhmi yuqawimuna qawma Musa. Ketika kaum Fir'aun, tentara Fir'aun yang jumlah begitu besar, mengejar Nabi Musa bersama kaumnya hingga saling menatap antara dua arah. Taroha disebutkan al-jama'ah, dua kelompok saling menatap, saling melihat dengan langsung. Maka kaum Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, pasti kita kesusul, kita dihabisi sama mereka. Wahada kalamun mantiqi, ucapan umat Nabi Musa itu memang rasional. Habis di belakang tentara Fir'aun sejumlah mencapai 1 juta, di sini 600, mau lari kemana? Ke sana lagi. Udah, kita pasti akan dihabisi sama mereka. Ini merupakan bahasa yang memang keluar dari otak yang cerdas. Bukan bodoh karena kecerdasan, tapi apakah kecerdasan itu menjamin kepastian akan mencapai sesuatu yang diukur, diperhitungkan? Belum tentu. Kecerdasan tidak punya jaminan. Banyak sekali yang Allah kehendaki di luar jangkauan akal. Karena itu Nabi Musa berkata kepada mereka dengan mengeluarkan kalimat yang di luar jangkauan akal mereka, yaitu keluar dari sebab, keluar dari kemampuan mencari sebab untuk mencapai akibat. Kalau kesini jalan selamat, kalau kesini celaka, itu adalah sebab dan akibat. Tapi sebab dan akibat milik Allah. Kalau sekarang imam kita sedang sakit, cari sebab untuk supaya sehat, berobat di tempat berobat. Tetapi yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkanlah pencipta obat dan pencipta dokter. Oleh karena itu, seberat bagaimanapun penyakit, kita sering-sering berdoa saat sujud, saat rukuk, qiyamul lail, berdoa untuk beliau, semoga Allah berikan kepadanya kesembuhan. Saya sampaikan kisah kepada Ustaz Yasir tadi. Ada seorang ustaz di Rumah Sakit Al-Islam, dia mendapatkan ujian dari Allah, penyakit yang menurut ukuran dokter sudah 3 kali dokter mengobati penyakit itu gagal, yaitu dibuang langit-langit mulutnya.
gusinya dibuang, diganti dengan langit-langit baru. Mencetak supaya pas saja itu biasanya berkali-kali, ganti lagi. Nah, si Ustaz ini pas langsung sudah dioperasi, dibuka mulutnya sampai ya gak kebayang lah kayak apa. Dibikin cetakan dari sini dan itu lepas sekaligus. Biasanya untuk berbaring saja di rumah sakit gak kurang 3 bulan mengobati penyakit itu. Ini seminggu udah bisa keluar lagi. Cuma waktu ketemu dengan saya pas tutup, saya tanya kenapa terus kok di masker terus. Dia cerita begini dan dokter pun katanya geleng-geleng kepala kok bisa secepat ini. Ya adalah Allah. Saya sampaikan kepada Ustaz Yazid, insya Allah saya bilang Allah akan membuktikan kecintaannya kepada ahli Al-Quran, kepada Imam Masjid Al-Qarawi ini. Yang jelas dengan cara seperti ini Allah membersihkan, dan saya bilang dari berbagai kekurangan dan kesalahan, dari dosa dan kesalahan. Allah mencintai. Ya kalau yang sakit harus begitu. Jangan yang penyakit yang kayak beli kemarin juga mati. Nah, itu kan semakin menambah stres kan. Maka saya berikan kepada beliau karena memang beliau wajar sudah jauh dari keluarga, penyakitnya seperti itu, negara beliau juga sedang dalam keadaan kacau, tentunya akan menambah-nambah. Jadi nanti kalau merupakan ibu nengok, sampaikanlah kalimat-kalimat yang memberikan harapan. Kalau tidak bisa, sudah doa saja. Wah takut saya salah ngomong, udah doa saja. Kan kadang-kadang suka keluar kalimat, kalau pokoknya perintah sabar saja, belum tentu enak. Ya sabar aja ya Ustaz. Mungkin artinya, ya memang sudah berjuang untuk bersabar. Tapi kan kamu gak tahu apa yang aku derita. Belum tentu orang yang sedang menderita disuruh sabar itu enak. Boleh jadi nama sakit. Makanya bagaimana caranya supaya bertambah kenikmatan sabarnya buat beliau. Nah, di sini jelas sekali peristiwa yang dialami Nabi Musa keluar dari sebab yang dipahami oleh akal. Karena sebab milik Allah, akal milik Allah. Ketika logika berkata di belakang ini Fir'aun bersama tentaranya 1 juta, lengkap senjata. Kita tanpa senjata 600.000, gak mungkin bisa melawan dan gak mungkin bisa menyelamatkan diri. Ya jangan menyelamatkan diri. Mohon saja kepada sumber keselamatan. Ya gimana caranya? Jangan kotak yang dikedepankan, tapi keimanan yang dikedepankan. Maka Nabi Musa mengajar kepada umatnya, kamu jangan tunduk kepada akal, jangan tunduk kepada sebab dan akibat, tapi tunduk kepada pencipta akal, tunduk kepada pencipta sebab, pemilik sebab dan pemilik akibat. Walidzalika qala Musa bimil ifamihi. Maka Musa berkata kepada umatnya dengan penuh keyakinan yang keluar dari qalbu. Beliau bersabda, kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Kita gak akan celaka, kita gak akan tersusul oleh mereka. Ya bagaimana caranya? Inna ma'i rabbi, semenjak bersamaku Rabbku, sayahdi, yang akan memberikan petunjuk kepadamu. Wabidzalika naqal masalah ila asbabil musabbab tabaraka wa ta'ala. Dengan kalimat itu Nabi Musa memindahkan masalah dari yang biasa muncul karena sebab, sekarang diarahkan kepada membuat sebab dan pemilik sebab, yaitu al-musabbib tabaraka wa ta'ala. Fabimantiqil ahdath yaqulu Fir'aun wa junuduhu sayudrikunahu. Memperhatikan logika, memperhatikan peristiwa, memperhatikan jangkauan akal, sudah pasti tentara Fir'aun akan dapat menguasai mereka. Walakin bimantiqil haqqi subhanahu wa ta'ala, namun dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
enggak begitu. Enggak ada yang pasti berpandangan manusia. Yang pasti hanya yang datang dari Allah. Fa innahu sayahyu lahu tariqan najah. Allah akan memberikan jalan untuk keselamatan. Wa awha Allah subhanahu wa ta'ala ila Musa bi an yadriba bi asabil bahr fanfarqa wa hakadha tawaqqafa qawlul ma wa huwa al-istifraq was-suyula. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa dengan memerintahkan kepada Musa memukul laut dengan tongkatnya. Pas dipukul langsung terpisah laut tersebut. Ini jelas-jelas merupakan peristiwa keluar dari undang-undang yang dipahami manusia, undang-undang alam yang dipahami manusia, tapi ada undang-undang Allah pencipta alam. Wa huwa al-istitraq was-suyulah. Beliau memukul laut, tiba-tiba berubah kondisi air di luar hukum air biasa. Yang namanya hukum air, kalau umpamanya kita tumpahkan pasti jatuh, ini malah air naik, malah menjadi gunung. Ini kan keluar jangkauan akal. Wa ashabul juz'i minhu kal jabal. Dua bagian air laksana gunung yang begitu tinggi. Dzarratil ma tamasakat ma'a ba'dha litakuna jabalain. Jadi molekul air yang satu dengan yang lainnya menyatu, kemudian menjadi gunung, menjadi satu kekuatan yang tidak bisa bercampur, menjadi gunung yang sangat besar. Di antara gunung air dengan gunung yang lainnya, di sini ada jalan kering lagi, kering jalannya, sehingga jalan nggak meleset gitu, nggak ada bekas banjir, nggak kelihatan. Ya habis, ya minum Bani Israil. Jadi Bani Israil bersama Musa melewati jalan dengan tenang karena kering. Hadza wa mana qauli ta'ala wa idh qarabna bihimul bahr. Inilah makna firman Allah, ingat ketika kami pisahkan hanya karena kamu lautan. Wal farqu wal fasl baina syai'aini. Kalimat farq itu memisahkan antara dua bagian. Wa idza kana bahru al-syaqq fa aina dhahaba qidul mubtal fi qa'il bahr. Apabila sekarang laut sudah terpisah, kemudian kan tentunya di bawah laut itu biasanya juga tanah lumpur basah. Ini enggak ada lumpur. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Inna Allah arsala rihan barrat alaihi fajaffafathu. Ketika laut sudah terbelah menjadi dua, tiba-tiba angin menghembus langsung keras, mengeringkan yang lumpur tadi, dibawa lumpur oleh angin. Walidzalika qala al-haqqu tariqan fil bahri yabasa. Ini di dalam surat Toha ditemukan, walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wa la takhsha. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku yaitu Bani Israil di malam hari. Fil bahri yabasan, asri fa asri itu kan pergi malam hari. Fil bahri yabasan, di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Fadrib artinya buatlah lahum bagi mereka tariqan jalan fil bahri di laut yabasan yang kering. Jadi Nabi Musa sebelum memukul laut sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa nanti akan mendapatkan jalan keluar, berubah jalan melalui lautan yang tiba-tiba bisa kering itu dasar laut itu. Tapi kan laut dalam ya oleh Allah didangkalkan, gak
tiba-tiba lautnya juga agak dalam dangkal saja, dan air terbelah menggunung begitu, istri jalan. Gak bisa kebayangkan ya, laut yang mungkin dalamnya hanya 20 meter atau 100 meter tiba-tiba cuma 1 meter saja gitu kan, sampai bisa turun jalan dengan tenang. La takhafu darkan wa la takhsha. Kamu tak usah khawatir akan tersusun dan tidak usah takut juga akan tenggelam. Jadi kalau Nabi Musa memang sudah yakin sewaktu umat Nabi Musa menyampaikan ketakutan, kekhawatiran bahwa kita akan terkejar, akan tersusul, Nabi Musa nama ya Rabbi sayyi'in, aku sudah dikasih tahu akan diberi petunjuk. Kayak apa petunjuknya? Tunggu lihat saja nanti, kira-kira begitu. Makanya setelah Nabi Musa mengatakan demikian, langsung Allah berfirman, idrib bi'asakal bahar. Sekarang tibalah waktunya buat kamu pukul tu laut. Dipukul, ternyata air terbelah. Maka setelahnya terbelah, disaksikan sampai kering jalannya. Baru Nabi Musa jalan, dan tidak ragu-ragu Nabi Musa berjalan karena sudah mendapatkan wahyu sebelumnya, la takhafu darkan wa la takhsha. Kamu jangan sampai merasa takut, terkejar atau tenggelam. Wa yuqalu innahu hina kana Musa wa qawmuhu ya'buruna al-bahra sa'alu an baqiyyat ikhwani faqala Musa innahum fi turuqin ukhra muwazi'atin tariqina qalu nuridu an natma'in 'alayhim farafa'a Musa ila as-sama' wa qala Allahumma a'inni 'ala akhlaqihim as-sayyi'ah fa awha ila Musa ayadrib bi'asahu al-hawajiz fanfatahat taqatan baina kulli marid fakanu yarawna ba'dahu ba'dahu. Dikatakan bahwa ketika Musa bersama Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa, menyeberangi lautan, yang bersama Musa ini bertanya-tanya, saudara kita masih di sana ini, nggak dapat dengan kita, tuh masih jauh. Maka waktu itu juga Nabi Musa meyakinkan mereka, tidak apa-apa, mereka juga bersama kita. Iya, tapi nggak kelihatan. Ya 600.000. Kalau 60.000 kelihatan lah, 600.000 sulit. Tapi umat Nabi Musa ketika dengan Musa, tidak apa-apa, tenang aja. Enggak, kami nggak bisa tenang. Takut mereka nggak kebagian jalan atau mereka kesusul oleh tentara Firaun. Maka Nabi Musa langsung melihat ke langit dan mengangkat tangan sambil berdoa, Allahumma a'inni ala akhlaqi as-sayyi'ah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada aku walaupun mereka akhlaknya buruk. Aku mohon Kau turunkan pertolongan buat mereka. Jangan sampai karena kesalahan mereka tenggelam, karena mereka sudah beriman. Fa'awahullahu ila Musa an yadrib bi'asahu al-hawajiza fanfataha taqa baina kulli mamadin. Maka sewaktu Nabi Musa di perjalanan di laut ini berdoa kepada Allah agar yang di belakang juga aman, walaupun mereka adalah kurang begitu yakin sehingga wajar kalau terkena hukuman. Tapi Nabi Musa sebagai Nabi pembawa ajaran yang hak memohon pertolongan ya Allah, walaupun mereka salah, jangan dihukum. Maka Allah langsung menjawab permohonan Nabi Musa. Allah berfirman, pukulkan lagi tongkat kamu. Dipukulkan sehingga akhirnya yang di belakang rintangan gangguan itu dibuka, langsung dibersihkan. Sehingga setiap yang dilewati oleh mereka bersih-bersih saja, kering-kering saja. Fakan yarawna ba'dahum ba'dahum, sehingga semuanya mereka bisa saling melihat. Wa idza Musa wa idza Musa alaihissalam Fir'aun wa jishawu yatajibuna ila al-bahr liya'budu arada ayatribal bahr liya'budu ila suyula fala yahmud al-fir'aun walakin Allah ilaihi wa turkil bahr rahwan innahu jundun mughraqun. Ketika Musa, jadi dapat kita bayangkan
pada saat sudah jadi dalam jalan, kemudian Musa sudah sampai ke daratan di sini, kemudian Fir'aun baru mau turun. Musa melihat Fir'aun baru turun, maka Musa menghadap kepada Allah agar laut dikembalikan. Allah berfirman, udah biarin aja, watrukil bahra rahwan innahum mughraqun. Gak usah sibuk-sibuk kamu, itu urusan kami, kata Allah. Biarkan saja, yang penting kamu lewat saja terus sampai ke daratan. Nanti Fir'aun dan semuanya mughraqun. Kalimat pada ayat ini, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Semua tentara Fir'aun akan tenggelam. Nah, sekarang ingin ngajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk memperhatikan kata per kata. Wa'il, dan ingatlah ketika farokna, kami pecah, kami pisahkan, kami belah. Bikum, hanya untuk kamu atau karena kalimat bikum ini mendahului kalimat bahra, maka ini bisa bermakna hanya untuk kamu, wahai Fir'aun dan umat Fir'aun, laut ini belah. Oleh karena jamaah Masjid Al-Murabi jangan berharap bisa melihat laut terbelah lagi. Ini hanya untuk Musa dan umatnya saja. Bukan wa idh faraqna al-bahra bil mu'minin, bukan, atau bil muslimin, bukan, tapi bikum, ay wahai Musa dan umat Musa. Hanya untuk peristiwa yang satu kali saja. Ini kalimat bikum didahulukan. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kamu. Kembali kepada bahasan anjaina, tidak pakai alif nunnya, untuk membuktikan bahwa Allah sendirian menyelamatkan Musa dan umatnya. Sebab dengan kalimat na tidak pakai alif, itu memberikan ketauhidan akan keagungan Allah. Dulu pernah kita bahas bahwa na tidak pakai alif sama dengan tu, yaitu aku kalau tu, aku kalau na kami. Bagi Allah, kami adalah Maha Esa dan aku adalah Maha Agung. Akunya Allah Maha Agung, tidak perlu bantuan. Kaminya Allah Maha Satu, tidak terbilang. Oleh karena itu tulisan na dengan tu disamakan. Itu salah satu isyarat dari tulisan tersebut. Fa'anjainakum, bagaimana terjemahan yang ada? Ini saya bandingkan dengan terjemahan Departemen Agama. Loh, menghilang lagi nih. Jadi harus bongkar pasang. Nah, kita lihat terjemah Departemen Agama. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Bikum kalimatnya untukmu. Kalimat untukmunya juga di akhir, laut lebih dulu disebut. Lalu kami selamatkan kamu. Kata lalu itu memberi waktu, memberi makna ada jarak. Kalau saya lebih cenderung maka jangan lalu. Kemudian lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Di dalam ayat Fir'aun tidak disebut sebagai yang ditenggelamkan, tapi dalam ayat disebutkan keluarga Fir'aun. Ini punya makna. Allah berfirman, kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Allah tidak berfirman kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Namun terjemah
Fir'aun dan pengikutnya. Ada apa di balik pilihan kalimat ala Fir'aun, aghraqna ala Fir'aun? Allah tidak berfirman aghraqna Fir'auna wa qaumahu atau aghraqna Fir'auna wa junudahu, tapi aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Itu harus kita gali. Ada apa di balik penggunaan kalimat ala Fir'aun ini? Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan, melihat. Kalimat antum bisa ditujukan kepada umat Nabi Musa, bisa ditujukan kepada kita semuanya. Sebab seorang yang memang menghayati ayat-ayat Al-Quran senantiasa menjadikan setiap ayat ditujukan kepada dirinya, termasuk kisah. Tidak membayangkan selalu masa lalu, tapi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang kita baca. Ada seorang ulama Al-Quran di Imam Riyadh, Syekh Nasir Al-Qattami, nanti bisa dibuka di YouTube, Nasir Al-Qattami ya. Beliau membaca surat Yusuf terus-terusan menangis. Ada apa dengan surat Yusuf kok sampai beliau menangis? Pada surat Yusuf itu adalah kisah-kisah saja. Jawabannya nanti setelahnya surat Isya. Ya, kita lanjut. Sholat subuh membaca surat Yusuf, tangisan beliau kedengaran oleh orang yang tidak ikut sholat. Yang berada di belakang mendengar tangisan Sayyidina Umar ketika beliau membaca surat Yusuf. Bagaimana kondisi seperti itu? Tentu kita kenal dalam surat Yusuf bahwa Allah menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Yusuf dari berbagai segi, dan ujiannya cukup berat. Dari ujian yang manis, ujian yang pahit beliau lewati dan sampai sukses. Itu boleh jadi yang membuat sekian banyak para ulama menangis, terharu dan khawatir kepada diri sendiri kalau mendapatkan ujian di bawah itu saja cukup berat, bagaimana kalau ujian seberat itu. Dan memohon juga kepada Allah jangan sampai kita terkena ujian yang kiranya tidak mampu. Mudah-mudahan ujian yang dihadapi oleh Syekh Yasin ini merupakan bukti kesayangan Allah untuk beliau, karena memang sering disampaikan di sini juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hamba yang suka beribadah, diumumkan kepada malaikat, tahu enggak kalian kenapa manusia ini beribadah? Malaikat menjawab, oh mereka ibadah karena dapat nikmat. Baik, kata Allah, akan kuambil kenikmatan dari mereka. Apakah masih ibadah juga? Ternyata diambil kenikmatannya, ibadah masih berlangsung. Ditanya lagi malaikat, gimana? Apakah kalian melihat tuh hamba-hamba yang dicabut kenikmatannya masih ibadah juga? Malaikat menjawab, iya. Ternyata bukan karena nikmat saja dan karena tunduk. Lalu Allah berfirman, aku umumkan kepada kalian, inilah hamba-hamba yang sedang aku cintai. Kata Allah, aku senang mendengarkan tangisan hamba-Ku. Aku senang mendengarkan rintihan mereka memohon kepada Aku. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya ujian yang menimpa imam kita juga mengambil pelajaran yang banyak, dan salah satu dari bukti kita mengambil pelajaran yang banyak adalah kita berjuang memohon kepada Allah untuk keselamatan beliau dan keselamatan kita. Jangan sampai kita baru mengeluarkan uang kalau sakit, sudahlah yang sakitnya beliau kita yang mengeluarkan uangnya. Itu kan salah satunya begitu ya. Kita yang mengeluarkan uang, sakitnya beliau kuat, kita yang mengeluarkan uang. Jangan semuanya sakit baru keluar uang. Ya. Jadi kita keluarkan uang untuk beliau, semoga meringankan beliau. Dan kata beliau juga memang ya setelah dikasih tahu orang tuanya, yang mungkin orang tuanya cuma utus kakaknya saja yang akan datang ke sini. Kakaknya sedang di Qatar, akan datang juga, tapi tentu masih berat juga kan.
Kita lihat bagaimana kondisi negaranya yang sedang kacau, jadi mungkin khawatir keluarga. Tidak mustahil jatuhnya beliau karena banyak pikiran, dan hakikatnya ujian dari Allah buat kita semuanya, bukan cuma buat beliau sendiri. Baik, kita lanjutkan kajian tadabbur ayat ini. Wa amrarna ala fir'aun. Allah berfirman, kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Kenapa disebut keluarga Fir'aun? Memang Fir'aun tidak ikut tenggelam. Saya ambil terjemahan alternatif, dan ingatlah ketika kami belah hanya karena kamu laut itu, hanya karena kamu akan belah lautnya, maka kami selamatkan kamu dari, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun sedang kamu sendiri melihat. Ya, tinjauan historis ayat ini masih menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Allah telah menyelamatkan umat Nabi Musa dengan cara yang begitu cepat. Anjayna, tidak ada jayna. Kalimat anjayna itu proses penyelamatan yang cepat. Begitu cepat di luar jangkauan daya nalar manusia, yaitu dengan penyelamatannya oleh proses lautan. Ini kan di luar daya nalar manusia. Setelah hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pula terulang kembali, karena ada kalimat bikum, hanya buat kamu, hanya karena yang lain enggak. Namun dalam terjemahan pertama huruf fa diartikan lalu. Dengan terjemahan ini kecepatan proses tersebut kurang jelas. Berbeda dengan terjemahan yang kedua, karena pada terjemahan yang kedua huruf fa diartikan maka. Ya, kami belah laut, maka kami selamatkan kamu. Dalam terjemahan pertama ala Fir'aun diartikan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Memang ini lebih mudah dipahami, tetapi ada makna yang hilang. Kenapa tidak diterjemahkan sesuai dengan kata? Sedangkan dalam terjemahan yang kedua diartikan keluarga Fir'aun. Melalui terjemahan harfiah tergambar, yaitu melalui harfiah yang kedua tergambar lafaz bikum karena kamu. Huruf ba diposisikan sebagai sebab yang mengandung pengkhususan karena diletakkan di depan bikum al-bahr. Artinya Allah membelah laut hanya bertujuan untuk keselamatanmu, dan terbukti tidak pernah terjadi lagi pembelahan laut seperti yang terjadi pada zaman Musa. Nuhnya itu kepada Musa dan umatnya. Lalu huruf fa dengan diterjemahkan maka, huruf ini menggambarkan bahwa peristiwa pembelahan laut benar-benar menjadi proses datangnya keselamatan. Ada sebab dan akibat, makanya pakai fa. Keselamatan karena dengan kata maka terlihat jelas kedekatan dua peristiwa, yaitu antara pembelahan laut dengan keselamatan yang diraih orang-orang bertauhid dari Bani Israel, yaitu mereka yang beriman kepada Musa dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Lafaz ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun, dengan terjemahan keluarga bagaimana? Peristiwa pembelahan laut tidak hanya membuat keluarga Fir'aun tenggelam, akan tetapi mereka tenggelam karena mengikuti jejak Fir'aun sebetulnya. Artinya Fir'aun tenggelam mendahului mereka. Ini kan maknanya seperti itu. Namun mengapa ayat ini tidak menyebutkannya? Tentu redaksi mengandung isyarat yang sangat mendalam. Antara lain, Fir'aun mengakui sebagai Tuhan yang tinggi dan diyakini para pengikutnya sebagai manusia perkasa, hingga mereka menyembahnya dan menaati segala titah-titahnya. Kini dia sudah tiada. Bahkan
tidak menarik untuk disebut selain keluarganya. Jadi kalimat fa'anjaynahum wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Memang Fir'aun gak tenggelam, gak disebut-sebut, gak punya arti lagi sekarang. Seakan-akan begitu tuh. Kan kalau sesuatu yang tidak diperlukan tidak disebut-sebut lagi kan. Kata anak muda, TGP katanya kan gitu. Memang gua pikirin Fir'aun, enggak. Bahkan tidak menarik untuk disebut lagi selain keluarganya. Jadi fa'aghraqna ala Fir'aun, enggak menarik menyebut Fir'aun, paling enggak yang perlu disebut keluarganya saja. Dengan tidak disebut langsung di mana Fir'aun berada, seakan-akan dia sudah tidak penting lagi untuk diingat atau disebut karena sudah hilang terlebih dahulu, tenggelam dalam lautan. Sebutan keluarga juga memberi makna bahwa satu keluarga besar tidak akan tinggal diam saat mendengar berita kehilangan salah seorang anggotanya. Ternyata dalam ayat ini dikemukakan bahwa keluarganya tidak berdaya, bahkan tiada yang menaruh perhatian atas tenggelamnya Fir'aun. Kalaulah keluarganya tidak menaruh perhatian padanya, bagaimana dengan pihak luar? Jadi kalimat ala Fir'aun banyak makna. Pertama, kenapa tidak Fir'aun disebut dan pengikutnya, tapi keluarga Fir'aun? Oh iya, Fir'aun sudah lebih duluan hilang karena dia paling duluan tenggelam. Kemudian kenapa tidak disebut Fir'aun? Sudah tidak menarik lagi Fir'aun disebut. Tapi keluarganya disebut, ya keluarganya pun tidak menarik lagi perhatian kepada Fir'aun. Ini banyak makna dengan sebutan keluarga Fir'aun. Sebutan keluarga juga memberi makna bahwa satu keluarga besar tidak akan tinggal diam saat mendengar ketika kehilangan yang sudah bersedia. Nah kemudian, atau dapat juga dikatakan bahwa orang yang mereka sembah sudah tidak dikenal lagi sekarang. Yang dikenal cuma keluarganya. Fir'aunnya sudah tidak diingat-ingat lagi, pada dulunya disembah, ditaati, dipatuhi, dianggap Tuhan. Yang masih dikenal hanyalah keluarganya. Namun tiada seorang pun dari keluarganya pun yang menangisi Fir'aun. Kenapa? Karena mereka pun kan sama-sama telah tenggelam. Jadi keluarga Fir'aun tenggelam, Fir'aun tidak disebut-sebut, artinya Fir'aun sudah tidak punya arti sama sekali. Makanya tidak disebut Fir'aun dalam tapi pada keluarganya saja. Makna lain disebut dalam Fir'aun adalah dengan peristiwa pembelahan laut ini, kerajaan Fir'aun sudah punah. Karena kerajaan akan berlanjut jika ada penerusnya dari keluarganya. Jika keluarganya sudah tenggelam, maka berakhirlah kerajaan Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Jika sudah berakhir kerajaan ini, pelajaran apakah yang patut diambil hingga kisah ini diungkap dalam Al-Quran? Ini yang paling penting buat kita. Bukan cuma mengenang kisah, bukan menghafal sejarah, tapi pelajaran apa? Sebab setiap ayat dalam Al-Quran ada perintah dan ada larangan. Perintah apa yang harus kita ambil dan larangan apa yang harus kita jauhi. Al-Quran adalah petunjuk jalan menuju kebahagiaan yang abadi dan keselamatan yang hakiki. Agar para pembaca Al-Quran semakin hati-hati dalam menempuh perjalanan ini dan semangatnya tidak luntur meski banyak rintangan dan tantangan, maka kisah kehidupan masa lalu sangat penting untuk dijadikan cermin bagi kehidupan sekarang. Perjalanan hidup senantiasa dihadapkan kepada beberapa atau berbagai rintangan yang membuat kita kesulitan untuk melanjutkan dan banyak godaan yang mengajak kita untuk menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, tinjauan historis kata Fir'aun adalah
satu istilah yang semakna dengan presiden. Fir'aun itu presiden, bukan nama orang Fir'aun, tapi nama kedudukan. Raja, presiden, kaisar, Kisra itu adalah sederajat dengan Fir'aun. Jadi presiden, raja, kaisar dan kedudukan yang sederajat. Kendati pun sebutan Fir'aun ini sudah tidak dijadikan sebagai pegangan lagi, akan tetapi Al-Quran mengabadikan nama tersebut. Hal ini memberi isyarat bahwa sifat-sifat Fir'aun banyak ditemukan pada saat ini di beberapa negara. Bahkan tidak hanya pada diri seseorang yang mendapat kedudukan sebagai kepala negara, tetapi juga pada pemimpin yang wilayah kekuasaan lebih sempit. Banyak ya ditemukan sifat-sifat Fir'aun, ingin selalu dimuliakan, ingin selalu taati, bila ada kekecewaan marah gitu. Banyak sekarang juga yang begitu, dan tidak pernah mengaku salah, yang salah yang lain terus. Yang sangat sulit ini, mudah-mudahan tidak termasuk budaya Fir'aun. Ketika dibawa salah dan dia tanda tangan, aku nggak membaca dulu sebelum tanda tangan. Ada cukup berat ini. Ya, itulah realita. Jadi kita mengkaji kisah Fir'aun ini, banyak pelajaran yang perlu kita ambil dari Fir'aun. Baik, masih ada waktu kalau yang ditanyakan, kita silakan. Kalau ada, kalau ada yang dipaksakan. Biasanya nggak ada yang bertanyakan, jadi kita cukupkan saja. Kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harap agar memberikan kepada kita iman istiqamah, dan tentu hanya dengan bimbingan Allah, dengan taufik hidayahnya juga kita akan dapat meraih khusyuk setiap ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa Muhammad sallallahu wa ta'ala wa sahabati wa sallam ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma waffiqna ila ma fihi ridhak. Sayyidina wa muslim, a'azzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara bihi wa khudhul man khadhala bihi. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin.